Ethics of right ada, tapi ethics of care nggak ada tuh. Itu dasarnya tuh. Tiap kali saya masuk ILC, laki semua di situ. Dan semuanya lato-lato. Laki-laki tolol. Ada juga Pak Rocky itu kritikan karena kekuasaan itu dekat sekali dengan nilai-nilai patriarki. Jangan-jangan pembelaan terhadap lingkungan ini lebih baik kita sandarkan pada perempuan. Maka kemudian lahirlah ekofeminisme ini. Saya tahu ini diajarkan juga oleh Pak Rocky waktu di UI. Itu satu. Lalu kemarin saya sempat kirimkan ke Pak Rocky itu sebulan yang lalu ya, atau kurang dari sebulan yang lalu, terkait mengenai demonstrasi ya, para demonstran yang menolak Green Belt di Ontario Selatan, Kanada, 700 hektar itu, mau dibikin pemukiman baru. Masyarakat civil society di sana menolak, bahkan menolaknya sampai ketika konsernya Avril Lavigne, ya, penyanyi rocker perempuan itu konser di Kanada itu bugil semua tuh perempuan-perempuan. Yang saya kirimkan tuh bugilnya sebetulnya, tapi yang ditangkap sama Pak Rocky itu isu lingkungan ya gitu ya. Jadi isu lingkungannya itu cuma 700 hektar yang mau dibikin pemukiman baru. Itu menjadi isu yang luar biasa hebatnya di Eropa sana. Saya kemarin sempat juga ngobrol sama kawan di Oslo. Kenapa kok kalian itu, negara kalian itu yang sudah welfare itu begitu ngotot agar lingkungan, hutan, alam di wilayah negara-negara berkembang, utamanya di Asia, utamanya di negara kami, ya di Indonesia itu, agar kami jaga. Lalu kalian bikin kebijakan seolah-olah kita nggak bisa itu memproduksi ekonomi yang produksinya itu hasil dari deforestasi. Ya, gitu. Bagaimana bisa? Dia menjawab begini, saya agak lama itu diskusi sama kawan dokter itu, jadi dokter filsafat. Ya karena kami belajar itu Pak Rocky dari masa lalu kami. Karena akibat itu kita nggak mau, ya berdasarkan tadi itu algoritma lingkungan tadi itu, kita nggak mau pasokan oksigen untuk kita itu yang disebut dengan blue carbon itu mengakibatkan kerusakan juga pada wilayah Eropa. Tapi kalian sudah sejahtera, sementara kami, negara kami, masih terus membangun ekonomi. Nggak bisa itu kita mendapatkan kesejahteraan kalau nggak memanfaatkan lahan dan nggak memanfaatkan lingkungan. Enggak, kalian bisa welfare kata dia tanpa harus mengikuti jalan yang salah seperti kami gitu ya. Begitu loh. Kemudian dia bicaralah tentang teori-teorinya dalam bukunya Yuval Harari ya terkait mengenai sapiens. Sebetulnya kita itu sejahtera, nggak perlu harus industri, ya cukup saja lah menjadi pengumpul pemburu itu juga kalau dengan lingkungan yang ada juga hidup juga gitu. Tapi kalau mau mengikuti kita supaya mendapatkan teknologi hebat dan sebagainya itu, ya jalan kami juga salah. Akhirnya kami nggak memiliki hutan. Akhirnya kami cuma memanfaatkan hutan yang ada. Lalu gue bilang soal kompensasi bagaimana? Pandangan-pandangan yang seperti ini tentu perlu juga kita mendapatkan pandangan dari Pak Rocky, karena Pak Rocky juga saya baru tahu kemarin habis dari Warsawa, habis dari Polandia, lalu kemudian di Eropa juga memberikan ceramah tentang lingkungan, hak asasi manusia, dan beberapa halnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Rocky ini di luar sana itu sering memberikan ceramah tentang environmental ethic. Selain dia juga memberikan kuliah tentang hak asasi manusia. Ya. In English, maka tadi ketika naik di atas tadi, bisa gak ceramah dalam in English, jadi jangan di Warsawa aja ketika ceramah dalam bahasa Inggris. Ya ngerti gak teman-teman bahasa Inggris? Saya bilang ngerti sih, kalau perlu untuk itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Rocky ini sudah ratusan gunung yang dinaikinya. Ya, ratusan gunung yang sudah dinaiki, yang didakinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum teman-teman mempersiapkan pertanyaannya, mungkin terkait mengenai apakah kita sandarkan saja itu perlindungan lingkungan itu pada perempuan? Silakan Bang Rocky. Oke,
ini hal yang unik bahwa beban ekonomi itu pertama-tama jatuh di dapur. Tadi saya kasih ilustrasi. Si ibu itu akhirnya mesti cari kayu bakar supaya dia bisa memasak untuk bapaknya dan anak laki-lakinya. Karena dia menganggap ini tanggung jawab dia tuh. Ethics of care itu ada pada sifat perempuan. Ethics of right bercokol pada kepala lato-lato. Laki-laki tolol. Kan kebijakan publik kita itu adalah kebijakan yang patriarkis. Kebijakan yang dibuat pemerintah hari ini kebijakan yang patriarkis, berbasis pada kepentingan laki-laki itu. Saya kasih contoh BPJS misalnya tuh. BPJS itu adalah public policy, kebijakan publik hasil transaksi partai-partai di DPR dengan pemerintah. Kan itu kan? Dia bukan social policy karena tidak meminta pendapat dari ibu-ibu di dapur. Padahal kebijakan yang sound, yang bagus itu sebagai public policy dia harus berbasis pada social policy itu. Kalau seorang pencari breadwinner, pencari nafkah laki-laki masuk rumah sakit karena jantung atau karena obesitas, negara bilang saya jamin Anda sembuh karena Anda ASN, kami kasih BPJS. Benar. Si laki-laki itu sembuh. Gratis. Begitu sampai rumah, istrinya bilang, ini tagihan karena saya ngutang di warung. Karena selama si laki-laki ini diasuh oleh negara, negara membiarkan istrinya tanpa subsidi. Jadi istrinya berutang. Ini yang saya sebut public policy, BPJS tidak berbasis pada social policy. Kan mestinya sementara si pencari nafkah ada di rumah sakit, maka keluarganya mesti dijamin oleh negara. Atau sebaliknya misalnya, istrinya yang di rumah sakit, bapaknya juga harus dijamin negara. Itu nggak ada di undang-undang itu. Jadi sekedar public policy tanpa social policy. Ethics of right ada, tapi ethics of care nggak ada. Itu dasarnya. Jadi apa yang menyebabkan soal itu? Karena tidak ada perspektif ekofeminisme di situ. Saya kasih banyak contoh soal itu. Satu waktu ada berita di Sumatera, ada bupati yang punya mobil BMW. Padahal jalan aspal di situ cuma 20 km. Ada yang punya Harley Davidson, Rubicon. Coba kita lihat konsekuensinya tuh. Mobil BMW dirancang untuk lari 200 km per jam. Jadi bagaimana nikmatnya dia punya BMW tapi tidak bisa memacu kecepatan mobil itu secara maksimal. Karena BMW dirancang untuk jalan di Autobahn di Jerman yang dibuat Hitler. Jalan gede yang memang Hitler bikin itu supaya pesawat-pesawat Nazi itu darurat bisa mendarat juga di jalan tol itu kan. Nah ini bupatinya. Jalan yang aspal itu cuma 20 km. Sekali gas sampai di ujung dia naik Gojek. Itu kan rasionalitasnya di mana berpikir semacam itu. Dia punya Harley Davidson. Sementara di puskesmas itu banyak perempuan yang tidak bisa memperoleh antibiotik. Padahal dia ada infeksi dalam kandungan pada rahimnya. Kalau kita lihat, apakah perempuan yang tewas di puskesmas itu disebabkan karena kelalaian dokter? Bukan. Karena uang yang seharusnya tiba untuk membeli antibiotik dipakai untuk membeli Pertamax Super. Untuk hobi. Harley Davidson. Jadi di situ kita bicara tentang rahim perempuan yang adalah sumber peradaban mengalami siksaan 2 kali. Pertama sebagai perempuan dia dianggap sebagai nggak penting dalam buat kebijakan. Kedua, hak generasi yang sedang dia kandung tidak memperoleh suplai nutrisi
dari kebijakan publik. Itu yang menyebabkan stunting di Indonesia itu prevalensinya sekarang 25%. Artinya 1 dari 4 anak yang lahir pasti nutrisinya kurang. Apalagi di daerah-daerah di mana ekstraktif industri luar biasa itu, keracunan mineral tambang. Jadi perempuan adalah korban paling rapuh di dalam rantai pikiran ekologis. Di dalam piramida sosiologi kita sebut bagian yang paling dieksploitasi oleh kapitalis adalah proletar. Nah, perempuan itu adalah proletarnya proletariat. Yang paling paria di situ. Karena dia nggak mungkin bersuara. Karena dianggap suara perempuan itu tidak memungkinkan kebijakan politik diubah. Anda lihat talk show yang dibikin oleh semua stasiun TV, nggak ada suara perempuan di situ. Setiap kali saya masuk ILC, laki semua di situ. Dan semuanya lato-lato. Laki-laki tolol. Jadi kepekaan media pun nggak ada di situ. Ini yang saya sebut bahwa kita juga harus menyimpulkan bahwa perhatian negara terhadap Ibu Pertiwi hanya ada di dalam lagu. Kulihat Ibu Pertiwi sedang. Tapi impactnya pada kebijakan nggak ada. Stunting itu adalah fungsi bahwa nutrisi ibu-ibu itu waktu dia hamil dia kekurangan nutrisi. Padahal kita ingin ada kompetisi yang kita sebut bonus demografi. Bagaimana mungkin bayi itu lahir untuk berkompetisi dengan bayi di Singapura, Filipina atau Vietnam. Kalau dari awal hak bayi itu untuk dapat susu telur tidak dia peroleh karena susu telur itu dipakai buat beli Pertamax oleh pejabat-pejabat pemerintahan. Kan itu kritik kita terhadap kebijakan. Karena itu kita ingat kembali bahwa kita sebut bumi itu di dalam bahasa Yunani namanya Gaia. Gaia artinya rahim perempuan. Dan itu yang mengingatkan kita bahwa begitu banyak cerita di Indonesia tentang kemuliaan perempuan. Jadi soalnya ada di situ teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan kita dalami keadaan itu. Nah itu yang menyebabkan tadi seringkali bahkan bukan cuma di Ontario atau di Kanada, di Prancis juga begitu. Isu lingkungan perempuan maju duluan. Di Indonesia juga begitu. Perempuan maju duluan bahkan buka bajunya, perlihatkan buah dadanya tuh berhadapan dengan laras senjata tuh. Karena ada semacam intrinsic value menganggap bahwa lingkungan itu saudara kembar dari setiap perempuan. Jadi dia membela lingkungan di dalam prinsip sisterhood. Kerusakan alam itu pertama kali kena ada pada perempuan. Kita lihat bagaimana perempuan itu membela Bukit Kapur di Kendeng yang digusur oleh Ganjar dan menyemen kakinya di depan istana. Nggak ada satupun orang istana turun ke situ untuk mengetahui bahwa ini ibu-ibu ini real yang dia lakukan itu. Protes terhadap hak dia untuk menyatu dengan alam. Air itu bagi perempuan itu nyawa kedua dia dan nyawa keluarganya. Jadi sekali lagi soal-soal semacam itu membuat kita percaya bahwa yang disebut sebagai daya juang perempuan itu sebetulnya adalah suara bumi untuk diperlihatkan pada laki-laki bahwa kalian merusak rahim kalian sendiri. Nah, itu yang menyebabkan kita belajar tentang ekofeminisme dan menganggap bahwa gerakan perempuan itu adalah cara kita mempersoalkan kekuasaan. Bukan dari dalam tapi dari luar. Seorang feminis Amerika bilang begini, you cannot dismantle the master's house with your tools. The master's house will never dismantle by the master's tool. Istana raja tidak mungkin dibongkar melalui peralatan raja. Karena itu mesti ada peralatan dari luar. Namanya Audre Lorde. Saya tulis ya supaya Anda bisa dapat cari referensi itu.
untuk menyemangati kita bicara tentang grammar baru di dunia, yaitu environmental ethics. Tadi saya pakai istilah tadi, The Silent Spring. Buku itu ditulis oleh Rachel Carson. Yang saya sebut tadi, ada paper kecil, judulnya The Master's Tool. Yang nulis namanya Audre Lorde. Audre Lorde ini seorang perempuan kulit hitam yang hidup di tengah-tengah masyarakat kulit putih Amerika. Jadi dia mengalami 5 minoritas. Pertama, dia berkulit hitam, hidup di dalam arogansi kulit putih. Kedua, dia perempuan, hidup di dalam arogansi patriarkis. Ketiga, dia Muslim, hidup di dalam masyarakat Kristen Amerika. Keempat, dia lesbian, hidup di dalam masyarakat heteroseksual. Jadi ini satu orang, di dalamnya ada 4 minoritas. Karena itu yang dia ucapkan betul-betul membuat kita percaya bahwa memang ya, untuk mengubah itu gak mungkin pakai peralatan raja, peralatan patriarkis, peralatan heterogenitas, peralatan maskulin. Tapi dari peralatan luar. Anda cari papers ini supaya ada inspirasi dalam memutus perkara. Anda cari istilah butterfly effect supaya paham tentang logik dari ekologi itu. Anda lihat buku The Silent Spring supaya kita tahu sejarah dari mana dimulai problem lingkungan itu. Di Indonesia dalam 20 tahun terakhir ini diproduksi begitu banyak legal filosofi yang basisnya adalah hukum lingkungan. Walhi lakukan itu, Greenpeace lakukan itu. Nanti kita bicara lain kali atau setelah ini. Tapi saya terangkan tadi sepotong tentang the thing called ecofeminism. Oke.